Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuditya Aji Gumelar, NIM 1905 dari S1 Sistem Informasi 2019A. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas dua materi sekaligus, yaitu web server dan DNS server. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti akan ada beberapa slide yang akan saya skip, supaya untuk menghemat waktu dan biar cepat aja. Materi pertama yaitu web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, gambar, file CSS style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Lalu pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkannya pada atasannya di CERN, organisasi riset nuklir Eropa bernama CERN HCTPD, yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Server ini berjalan pada server Next atau NEXT. Itu merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Pada tahun yang sama ditemukan pula browser pertama kali dinamakan World Wide Web. Untuk cara kerjanya sendiri, seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil elemen website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum proses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau nama situs web serta HTTP. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Lalu untuk fungsinya sendiri, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya adalah sebagai berikut. Berarti ini ya guys, fungsi-fungsinya. Lalu kita lanjut aja, kita skip. Lalu untuk produk web server, selain 5 besar web server pada tabel ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan antara lain Oracle Server, IBM, Servers, Unicorn, Zopi, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Tabel di atas merupakan tabel persentase penggunaan web server yang digunakan oleh banyak website di internet. Seperti yang dapat dilihat, Apache atau Apache paling banyak digunakan dibandingkan dengan web server lainnya. Survei ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin, di antara lain teknologi yang digunakan pada laman website hanya melibatkan 10 juta website teratas berdasarkan peringkat yang disediakan oleh Alexa rata-rata selama 3 bulan, dan tidak termasuk subdomain. Keunggulan masing-masing web server: untuk Apache, pengetahuan lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Untuk Nginx atau Nginx, ringan, banyak fitur dan stabil, performa tinggi. Lalu untuk IIS, mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lalu untuk Light Speed Web Server, memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan HT Access. Setiap web server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache Web Server adalah layanan web server yang saat ini paling populer digunakan. Atau terkadang disebut dengan Apache Tomcat, si Apache ini, dukungan pengembang open source dan komunitasnya mampu menjadi raja dari web server lainnya. Selain dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem, Apache dikenal
kompatibel dengan berbagai sistem karena memiliki banyak pilihan pengaturan. Samping itu, Nginx dikenal memiliki performa tinggi dan juga ringan meskipun tidak sepopuler Apache. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya dukungan dari komunitas. Next, ini kalian bisa mendapatkan inline web server di mana aja. Di mana? Nih, kalau kita skip aja ini. Ini HTML atau Hypertext Markup Language, ada singkatan dari Hypertext Markup Language, disebut Hypertext karena dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext, walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda atau mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya, teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. HTML sendiri merupakan bahasa dasar pembuatan web, disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML, seperti JavaScript dan PHP. Akan tetapi sebelum belajar JavaScript maupun PHP, pahami dulu HTML, karena HTML merupakan hal yang paling awal. Pengertian HTTPS dan HTTPS, pengertian HTTP dan HTTPS. Untuk HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file seperti teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol atau protokol dasar untuk internet. Sedangkan HTTPS versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Kita next aja, ini cara kerja HTTP dan HTTPS. Lalu kita skip, lanjut. Saya akan mempraktikumkan si web server ini di Cisco Packet Tracer. Oke, dalam percobaan kali ini saya akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi-simulasi sebelumnya yang pernah saya simulasikan di video sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema seperti ini jadinya. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, buat skema jaringan seperti gambar ini, seperti ini, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Untuk mengeceknya, seperti biasa, di command prompt kita ketikkan di sini ping, dan untuk IP web server ini adalah tadi saya isikan 43.43.1. Kita lihat apakah sudah tersambung. Request timeout, karena awal-awal pasti request timeout. Dan ini sudah tersambung berarti. Lalu kita lanjut ke PC 4. Kita cek juga apakah dia sudah tersambung. Command prompt. Ping 43.53.53.1. Reply. Oke, sudah tersambung juga. Lalu untuk laptopnya, saya cek semuanya satu-satu ya, untuk memastikan supaya si ininya sudah benar-benar tersambung dengan web servernya. Oke, sudah tersambung juga untuk smartphone. Kita coba ping 1. Ya, sudah tersambung juga. Lalu untuk langkah selanjutnya, yaitu menyalakan servis HTTP di web server.
Ini di services HTTP, indeksnya ini kita edit. Ini kita ganti. Saya ganti menjadi seperti ini. Seperti di modul. Oke, ini selamat datang by me. Oke, lalu di save. Yes. Oke. Setelah itu pada PC 1, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Ini ya, lalu web browser. Ini URL-nya http 43.43.43.1 si web server, dan muncul seperti ini. Ini sudah benar ya guys. Lalu untuk PC 4 juga saya coba http slice 43.43.1. Ini kita copy aja deh. Go ya, sama juga bisa. Lalu untuk laptop ya, ini juga bisa, sudah bisa. Lalu untuk smartphone ya, sudah bisa. Seperti itu ya. Jadi untuk praktikum web server di Cisco Packet Tracer. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu DNS server. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya atau materi kedua, yaitu DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, kalian perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab Anda perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk kalian. Nah, kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan nih, kalian ingin mengakses Google, kalian menulis IP 172.217 dan bla 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 ke dalam address bar, kalian tinggal memasukkan alamatnya aja, yaitu google.com. Fungsi DNS meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu untuk bagian-bagian DNS, ini bisa dibaca sendiri. Untuk membersihkan waktu, kita next. Ini dia. Ini adalah gambar struktur root dan top level domain. Root level domain itu merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Nah, untuk top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCTLD. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan atau government. Bisa dibaca sendiri di sini. Kita next aja. Ini cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Lalu adalah penjelasan soal cara kerja DNS, mana diurutkan tahap per tahap seperti pada gambar ini. Next, ini DNS query. Terdapat tiga jenis DNS query, ada recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Okay, next. Lalu ini DNS recursor atau DNS recursive resolver.
root name server, TLD name server, authoritative name server. Ini ada pengertiannya juga di sini. Bisa dibaca sendiri. Next. Nah, ini macam-macam DNS. Ada 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Ada A record atau address record, menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv for address. Ada triple A record atau AAA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. LX record merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. CNAME record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. Lalu ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain di hosting berbeda dengan domain. Lalu ada PTR record, memberikan di sini ada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Ada ERT record, menyimpan sertifikasi enkripsi atau sertifikat keamanan. Ada SRV record, lalu ada TXT record, ada SOA record. Next. Nah, selanjutnya saya juga akan mempraktikumkan si DNS server ini di Cisco Packet Tracer. Oke, kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Dalam percobaan kali ini saya akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server ini di sini fungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang di praktikum sebelum ini, praktikum web server. Dan untuk langkah percobaannya, buat skemanya terlebih dahulu. Sama sih skemanya seperti yang tadi. Lalu seperti yang tadi juga, kita cek dulu, karena kali ini prakteknya DNS server, kita cek untuk versi 1, versi 4, laptop dan smartphone-nya. Kita cek apakah sudah terhubung dengan DNS server. DNS servernya sendiri di sini adalah IP-nya 33.33.33.1. Untuk versi 1 kita coba ping 33.33.1. Oke, ini sudah terhubung ya. Dan untuk PC 4 kita cobain semuanya, kita cek maksudnya. Ini juga udah tersambung. Kalau untuk laptop maksudnya dengan perintah ping ya. Ini sudah tersambung atau terhubung. Lalu untuk yang smartphone, ya ini juga udah terhubung. Langkah selanjutnya adalah aktifkan service DNS pada PC DNS server yang menambahkan entry DNS seperti di modul ini ya guys. Aku ambil dari modul ini. Ada ftp.jarcom. Ini di services yang DNS name ada FTP. Ini untuk praktek FTP minggu depan kayaknya. .jarcom.com. Lalu tabnya record, addressnya 43.43.43.2. Ini FTP servernya kayaknya. Kita add, lalu jarcom.com. Tabnya record, addressnya 43.43.43.1. Add, ini web server. Dan di sini tambah lagi www.jarcom.com. Tabnya di sini hostname-nya jarcom.com. Kita add. Oke. Selanjutnya pada PC 1, PC 4, smartphone, laptop, kita jalankan perintah nslookup.
slookup jarcom.com dulu. Ini sih salah ya kelihatannya. Kok unknown? Oh iya, ini salah guys, salah tulisan. Aduh, jarcom.com save. Makanya nggak ada, nggak bisa. Ulangi lagi deh. slookup jarcom.com. Oke. Lalu tadi www.jarcom.com. Oke. Lalu untuk PC 4 jarcom.com, slookup www.jarcom.com. Lalu untuk yang laptop, di laptop kita juga coba slookup www.jarcom.com. Ya udah, server address name jarcom.com. Ya, lalu di smartphone slookup jarcom.com, slookup www.jarcom.com. Lalu pada PC 1 dan PC 4, laptop dan smartphone, kita buka aplikasi web browser seperti yang tadi di tab desktop. Ini ya, web browser. Kita coba jalankan URL-nya jarcom.com. Udah langsung http. Ini ya muncul, berarti sudah berhasil. Jika berhasil berarti akan muncul seperti ini. Ini tadi kan kita setting waktu di mana? Di web servernya tadi. Lalu kita coba jarcom.com. Itu juga bisa. Ya, ini ya. Udah sih sama aja. Oke, lalu PC 4 harusnya juga bisa sih. Kita cek aja. Mau coba www langsung. Ya bisa ya, berhasil. Lalu di di laptop. Ini laptop jarcom.com saya coba, berhasil juga. Lalu untuk yang di smartphone saya isi coba URL-nya www.jarcom.com. Kalau muncul berarti berhasil. Iya, ini juga sudah berhasil. Udah sekian untuk praktikum DNS server. Demikian. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.